Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue ingin membahas situasi dari Erik ten Hag yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Ini sekarang memasuki tahap-tahap akhir ya, penilaian review dari manajemen Manchester United, dari Ineos juga, termasuk Jason Wilcox di sana, Glazer juga ada di sana, yang mengenai masa depan Erik ten Hag, apakah akan dilanjutkan atau tidak, dan banyak hal yang akan di review di sana, performa musim ini, performa musim lalu, performa final Piala FA, situasi cedera. Ada banyak komponen yang akan dibahas di sana. Dan seperti gue sebutkan di video gue sebelumnya ya, ketika gue bikin video ini, sekali lagi gue belum tahu informasinya seperti apa, tapi bagaimana memang Manchester United ini seperti kayak tertinggal setengah ataupun bahkan satu langkah dibandingkan dengan tim-tim lain yang sudah lebih memiliki kejelasan dengan pelatihnya. Ini implikasinya luas ya, banyak. Bagaimana ketika pelatih ini lebih jelas situasinya, mereka lebih nyaman bekerja, mereka lebih enak untuk menyusun program. Di sisi lain juga para pemain yang ada di klub tersebut bisa lebih jelas bagaimana masa depannya, paling tidak konsep permainan seperti apa, ya kan, sistem yang ingin dibangun seperti apa. Mereka bisa lebih mempersiapkan dan mereka bisa juga lebih mengatur masa depannya, bisa lebih fokus. Kalau katakanlah dia memang akan menjadi komponen di sistem tersebut, dia bisa fokus, dia tidak perlu lagi mencari tim lain. Tapi sebaliknya, ketika beberapa pemain memang tidak masuk dalam skema, mereka bisa mulai nih ya mencari tempat baru untuk bisa bermain. Nah, di Manchester United sayangnya masih belum seperti itu. Juga pemain-pemain rekrutan yang akan didatangkan, mereka juga butuh tahu mereka akan bermain seperti apa, siapa yang akan melatih mereka, sistem permainannya akan seperti apa yang dibangun, dan lain-lain. Ini juga butuh kejelasan. Dan sampai dengan saat ini ya, di Manchester United belum ada hal tersebut. Tadi Fabrizio Romano mengatakan kalau ini akan memasuki tahap akhir ya, tapi belum jelas nih kapan. Karena di salah satu artikel di Telegraph menyebutkan kalau memang Manchester United ini tidak terburu-buru ya, karena mereka menilai tidak dalam posisi harus secara cepat melakukan keputusan terkait dengan Erik ten Hag. Memang ada pemberitaan sepekan setelah final Piala FA mereka akan bertemu, mereka akan memberikan keputusan, tapi dari The Telegraph menyebutkan ya sepekan tepatnya kapan itu tidak ditentukan. Fabrizio Romano pun juga membahas strategi transfer dan lain-lain, itu juga akan disinggung ya di pertemuan tersebut. Artinya memang belum jelas ini kapan kepastian tersebut yang menurut gue sangat krusial ini akan dibuat oleh Manchester United. Dan dari situ menurut gue secara ringan amatiran paling tidak ada 3 kemungkinan. Nomor 1, yang menurut gue sampai dengan saat ini masih yang paling besar ya, yaitu adalah, sebelum gue kesana gue ingin jelaskan dulu supaya nggak salah nih, karena Sobat Football United kadang salah mengartikan. Gue ingin Erik ten Hag tetap ada di Manchester United untuk menjalani musim terakhirnya, paling tidak demikian ya, di kontraknya ya kan. Tapi dia juga butuh support, komitmen yang tegas dari Ineos. Kenapa? Karena menurut gue sudah pernah singgung di video sebelumnya, dalam tanda kutip Ineos ini ada cacat. Cacatnya apa? Dengan mereka melakukan pembicaraan di bawah meja, di belakang layar dengan perwakilan dari manajer-manajer lain. Gua kalau posisi gua sebagai Erik ten Hag, gua akan berpikir lah, maksudnya apaan ini? Ngomong pingin sama gua musim depan membangun proyek, tapi kok ngomong juga sama manajer yang lain? Komitmennya di mana? Harus ada sesuatu yang lebih untuk membayar dalam tanda kutip hal tersebut. Itu yang gua inginkan. Tapi balik lagi, situasi dengan Erik ten Hag ya akan seperti apa? Menurut gue ada 3. Nomor 1, yang terbesar tetap kayaknya akan selesai di Manchester United. Sekali lagi ini bukan harapan gue ya, gue tegaskan lagi karena banyak sekali yang salah tangkap. Nomor 1 sekali lagi, gue perkirakan memang tidak ada di Manchester United. Manchester United akan mengumumkan Erik ten Hag selesai, diumumkan gantinya siapa gitu ya. Lalu nomor 2, ada kemungkinan Ineos akan memberikan pengumuman kita tetap dengan Erik ten Hag. Akan diberikan. Atau yang ketiga, tidak akan ada pengumuman. Gimana mungkin bang tidak ada pengumuman? Dengan tidak adanya pengumuman, maka secara otomatis ya tetap Erik ten Hag, karena Erik ten Hag masih terikat kontrak sampai musim depan ya kan. Dan Ineos tidak perlu juga memberikan pengumuman. Ini juga sekaligus meredam pemberitaan yang sudah ada nih terkait dengan pembicaraan dengan Erik ten Hag, pembicaraan dengan
pihak-pihak perwakilan dari nama-nama calon manajer ya kan. Untuk meredam itu semua ya sudah, tidak usah aja diumumkan sekalian, langsung saja Erik ten Hag diberikan waktu untuk bekerja untuk musim depan. Toh dari bulan Februari kemarin persiapan ini kan juga selalu melibatkan Erik ten Hag gitu loh. Jadi ya sudah, kita terus aja seperti itu gitu. Bisa jadi ada 3 kemungkinan ya. Namun menurut gue, apapun kemungkinannya, apapun keputusannya, gue harapkan bisa cepat. Baik itu keputusan yang secara eksternal ataupun internal, ini bisa cepat. Karena apa? Supaya ya Manchester United bisa segera memberikan kepastian kepada pemain yang saat ini ada, kepada pemain yang memang diincar ya. Juga kepastian untuk melakukan persiapan untuk musim depan, ini kan penting. Klub-klub lain sudah mulai loh, Manchester United ini belum. Kapan ini mau dia akan disikapi? Memang saat ini waktu liburan, yes, gue tahu itu. Tapi itu untuk para pemain dan juga para staff. Namun manajemen justru ini waktu-waktu sibuknya mereka. Dan ya semakin lama akan semakin lambat sih menurut gue. Akan semakin ada punya potensi semakin terlambat ya untuk melakukan persiapan. Kalau Manchester United ini katakanlah masih belum bulat situasinya akan seperti apa ke Erik ten Hag. Dalam hal ini juga ya seperti gue katakan ya, bisa dipecat, digantikan yang baru, atau diumumkan akan terus berlanjut, ataupun tidak diumumkan sama sekali. Tapi yang jelas memang butuh ditentukan paling tidak secara internal. Dan secara internal juga dari informasi yang gue dapatkan ini ya, di salah satu akun, gue lupa akun yang mana, menyebutkan kalau bagaimana Jean-Claude Blanc ini disebutkan lebih memilih untuk tetap stay dengan Erik ten Hag. Walaupun gua belum ada belum ada kabar yang pasti terkait dengan hal tersebut. Tapi bagaimana memang gue sempat baca itu memang Jean-Claude Blanc lebih memilih Erik ten Hag untuk terus bersama di Manchester United. Tentu saja dia juga punya preferensi sendiri. Tapi yang menarik juga bagaimana posisi dari Jean-Claude Blanc sendiri. Jean-Claude Blanc ini kan juga perwakilan dari Ineos, dan posisi dia saat ini adalah sebagai interim dari Manchester United, dari CEO Manchester United. Apakah Omar Berada juga setuju untuk hal tersebut? Ini kan juga menarik. Tapi jangan lupa, apapun keputusannya, apapun pendapatnya, keputusannya itu nanti ada pada Ineos. Dan menurut gue sumbernya nanti dari keputusan tersebut ada kepada 2 pihak ya, Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe sebagai owner dari Manchester United. Tentu saja beberapa pihak di manajemen Manchester United punya pendapatnya masing-masing, dan kalau memang benar Jean-Claude Blanc ini lebih menginginkan Erik ten Hag untuk stay, ini menurut gue kabar bagus ya bagi sobat Football United ataupun fans Manchester United yang ingin supaya Erik ten Hag tetap stay. Tapi juga ada pertimbangan pastinya dari Sir Dave Brasswold, terutama informasi nanti dari Jason Wilcox. Tapi sebagai CEO menurut gue, kalau memang betul sekali lagi dia ingin supaya Erik ten Hag stay, dia suaranya ini cukup besar. Kita lihat aja seperti apa nanti bergulirnya. Sekali lagi menurut gue akan ada 3 kemungkinan ya, either diumumkan dipecat dan diganti, diumumkan juga penggantinya. Yang by the way perlu gue ulangi kan namanya, ada Mauricio Pochettino, Thomas Frank, ya kan, Thomas Tuchel, Graham Potter, Gareth Southgate. Atau diumumkan terus berlanjut dengan Erik ten Hag, atau ya tidak ada pengumuman sama sekali dan tinggal dilanjutkan saja musim depan dengan Erik ten Hag untuk melakoni musim terakhir di kontraknya sesuai dengan apa itu di kontraknya bersama dengan Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.